itu ternyata baunya itu si cairan itu keluar lagi teh. Banyak banget. Teh saya pengen pipis tapi saya nggak bisa berdiri katanya. Nah terus iya katanya nggak tahu ini, maaf ya teh, kayak organ intimnya itu kayak kata dia sih ini kok panas banget ya katanya, perih. Sampai akhirnya yang lain mah bodo amatan gitu ya, walaupun belakangnya ngomongin. Kalau saya orang yang biasa gitu teh, karena saya misahin, saya tanya emang tadi kenapa teh gitu kan. Oh iya katanya itu tadi istri tuanya suami saya. Dari situ saya baru tahu ternyata si Teh Nunung ini, Mbak Nunung ini istri muda teh. Dilabrak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratnawan Channel. Teman-teman, kali ini gue kedatangan narasumber yang mungkin gak asing lagi buat kalian, yang akan menceritakan pengalamannya lagi-lagi tentang PSK. Gimana keseruannya? Kita langsung sapa aja. Teh Rini, apa kabar? Kabar baik. Ini mau udah terkenal ini nih. Teh, iya, Bu. ini cerita PSK lagi nih Teh. Iya. Tapi beda kan Teh? Beda dong. Coba. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya saya sempat juga kasih berbagi cerita sama teman-teman ya Teh. Jadi PSK itu dari mulai pengalaman saya berjualan di lokalisasi sampai tinggal di daerah lokalisasi. Dan kalau sempat juga kemarin saya istilahnya kayak adopsi anak salah seorang PSK. Tapi udah meninggal. Nah untuk PSK yang kali ini itu sebetulnya bukan teman ya Teh, jadi kayak tetangga, lebih ke tetangga tadinya. Berarti ceritanya berbeda? Jauh ya. Mungkin disclaimer dulu dari Teh Rini ya, bahwa ini cerita yang berbeda. Iya. Walaupun secara tidak sama-sama PSK. Secara tidak sengaja ya ternyata. Iya, Nah ini ceritanya apa nih Teh? Katanya si tetangga Teteh ini sebenarnya udah meninggal. Iya. Tapi dia bisa hadir. Iya, itu dia yang bikin bingung. Coba Teh spill dikit. Jadi ceritanya ini saat itu kan kita punya tetangga Teh sakit. Dari mulai dia sakit kita tahu kan, gitu kan. Sampai akhirnya dibawa pulang. Terus setelah pulang itu dia ada lagi tuh, balik lagi ke kontrakannya. Nah, baru yang bikin kita shock itu baru kita tahu saat keluarganya yang dari kampung itu datang. Oke, Teh, buat ngambil barang-barangnya. Tahan dulu. Teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratnawan Channel. Oke Teh, kita mulai aja Teh supaya teman-teman nih paham dari awal nih Teh. Oke. Jadi cerita ini tuh pas di 2016 kemarin Teh. Jadi di 2016 itu saya sempat tinggal di salah satu lingkungan daerah Jakarta Pusat, bisa dibilang itu lingkungan bebas Teh. Jadi daerah situ kalau biasanya lingkungan itu kan misalkan kayak pengontrak atau apa, kalau misalkan emang berumah tangga harus ada surat nikahnya gitu kan. Kalau di situ bisa dibilang lingkungan bebas Teh. Maaf ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi kayak misalkan kayak orang kumpul kebo juga banyak Teh di situ. Nah kebetulan daerah tempat saya ini, daerah tempat tinggal saya ini atau kontrakan saya ini nggak jauh dari lingkungan lokalisasi. Dibilang dekat banget nggak, cuman nggak jauh gitu. Jadi banyaknya itu sih para perempuan pekerja malam itu kontraknya di daerah rumah saya. Boleh saya tebak nggak? Iya. Di daerah pinggiran kereta api? Ya betul. Oke. Tapi masih agak kesana sedikit, nggak jauh sih Teh. Nah setelah itu saya ngontrak di situ, datanglah ada yang ngontrak baru kan gitu. Kalau saya kan emang orangnya itu gimana ya, kalau untuk
teman perempuan banyak gitu. Teman perempuan ada tapi nggak banyak gitu teh. Condongnya lebih suka bergaul sama cowok gitu. Karena kan menurut saya kalau cowok mah simpel gitu ya. Kalau perempuan ya tahu sendiri kan yang diobrolin banyak gitu. Sampai akhirnya si tetangga itu sama seperti saya juga. Dia itu nggak yang kayak orang gitu terlalu open gitu, terlalu terbuka ngobrol sana ngobrol sini, enggak. Nah, cuman mungkin karena kesamaan itu, jadi kayak kita itu tiap ketemu memang seperlunya tadinya. Sampai akhirnya pas suatu saat saya tahu dan kita semua tahu kalau dia itu datang atau ngontrak di situ sama suaminya teh. Cuman historinya itu kan kita nggak tahu sebelumnya, ya kan? Datang ke situ sehat, baik-baik aja. Setelah 1 bulan, dia 1 bulan atau 1 bulan lebih gitu dia ngontrak di situ. Tiba-tiba datanglah perempuan teh. Perempuan kira-kira umur 42-an lah. Datang perempuan ke situ, posisinya jadi ini kamar dia, depannya ada 1 kamar, 2 kamar, terus kamar saya. Otomatis kalau ada ribut-ribut pasti kita kan dengar ya. Itu kalau nggak salah pas banget tengah hari bolong tuh. Saya lagi di dalam, ada orang teriak-teriak kan. Saya bilang itu ada apa ya? Saya buka dong. Ternyata si yang kontrak baru ini lagi ribut nih sama si tamunya ini, perempuan ini. Ribut sampai akhirnya gontok-gontokan. Setelah itu dipisahin nih sama suaminya. Namanya istilahnya itu mungkin saya pikir ke satu nggak begitu dekat ya kan. Yang keduanya ya saya pikir itu kan juga bukan urusan saya. Tapi kalau untuk jatuhnya sampai ke fisik begitu, kita lihat kan nggak mungkin kita nggak pisahin. Dan sampai akhirnya yang lain mah bodo amatan gitu ya. Walaupun belakangnya ngomongin, kalau saya orang yang biasa gitu teh. Karena saya misahin, saya tanya, emang tadi kenapa teh gitu kan. Oh iya, katanya itu tadi istri tuanya suami saya. Dari situ saya baru tahu ternyata si Teh Nunung ini, Mbak Nunung ini istri muda teh. Dilabrak. Oke. Nah, setelah itu dia banyak cerita sampai akhirnya 3 hari setelah si istri tuanya datang itu, kejadian ribut itu, jatuhlah sakit. Kita mah kan mikirnya pasti itu mah anggap aja namanya orang hidup sakit wajar ya. Sakit hari pertama, hari kedua saya lihat kok tambah parah gitu. Pas kebetulan saya lewat kan mau ke depan kan ngelewatin kamar dia. Teh digituin. Iya Teh Rini katanya. Ngapain? Biasa nih lagi gak enak badan. Ke puskesmas aja yuk, saya antar. Saya bilang gitu, namanya mata tetangga kan. Oh udah ke klinik 24 jam. Terus apa kata dokternya? Nggak tahu, belum ketahuan hasilnya. Oh ya udah istirahat aja. Saya bilang kan jangan lupa minum obatnya. Kalau ada apa-apa ketok aja kamar saya. Saya bilang gitu kan. Iya Teh Rini katanya. Hari ketiga, hari keempat tuh dia pas posisi saya itu waktu itu lagi ngelipetin baju, ketok-ketok tuh si Mbak Nunung ini. Teh katanya. Teh, ya Mbak, itu jalannya itu Teh. Dia buat jalan aja dia pegangan Teh di tembok. Itu jalannya udah ngengkang Teh. Dari sini tuh nanah Teh. Banyak banget. Teh, tolong Teh katanya. Ini saya kok nggak bisa jalan ya katanya. Loh, emang kenapa? Saya bilang. Emang sih udah saya mendus, cuman kan kalau saya langsung ngomong, ya ampun bau apa ini kan nggak enak ya ngehargain. Saya lihat itu emang udah hijau Teh. Kesini udah ngucur. Itu kenapa Mbak Nunung digituin? Saya nggak tahu. Tadi tuh katanya saya tidur nih jam 10. Pas bangun-bangun tuh kebangun gara-gara perut saya tuh sakit katanya. Terus biasa kan kalau saya bangun tuh mendusin suka pengen ke kamar mandi, pengen buang air kecil. Saya bangun itu dari perut tuh kayak ada yang jatuh Teh katanya gitu. Pas saya diri, ya itu tiba-tiba kok keluar kayak gini ya, saya nggak bisa jalan juga susah, sakit banget perutnya kata dia gitu. Yaudah ke rumah sakit aja yuk, saya bilang gitu kan. Dibawalah ke rumah sakit, tapi saya nggak megang uang Teh kata dia gitu. Udah saya ada kok, ntar mah kalau kurang-kurang dikit mah ntar telepon suaminya Mbak Nunung aja, saya bilang gitu kan. Sampai akhirnya kita ke rumah sakit terdekat nih Teh.
ke rumah sakit terdekat. Saya tungguin, dipanggil lah keluarganya Ibu Nunung, katanya, oh iya saya. Ditanya, ini udah parah gini kok baru dibawa ke sini. Waduh, saya juga nggak tahu, saya baru tahu tadi dok, saya bilang gitu kan. Emang sakit apa? Ini buat penyakitnya kita belum tahu katanya, makanya mau kita diagnosa dulu. Apa harus dirawat apa gimana? Ya kalau bisa sih dirawat aja dulu. Nah kalau dirawat kan saya juga bingung ya. Sementara saya juga kan punya anak, terus saya juga jualan kan waktu itu. Sampai akhirnya diputusin buat telepon suaminya. Ternyata handphonenya nggak aktif. Di situ ya bisa dibilang sedih lah, namanya lagi sakit parah gitu. Saya tanya, Mbak ini tuh sebetulnya kenapa? Perasaan waktu tadi pagi ketemu nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Pas saya tegur tuh teh, saya nggak tahu itu dia, katanya pas bangun tidur tiba-tiba kayak gini katanya. Terus tadi bilang nggak Teh Rini dokternya sama Teteh? Itu dia, kata dokter juga belum ketahuan penyakitnya apa, katanya mau didiagnosa dulu. Terus Mbak Nunung juga kepaksa harus dirawat di sini. Ya kalau saya dirawat siapa yang nemenin, kata dia gitu. Ya dilihat gitu kan kasihan, kita sama-sama merantau juga kan. Ya udahlah, buat sehari 2 hari saya nungguin di sini. Terus saya nggak jualan, nggak apa-apa, sehari 2 hari mah pre dulu, nggak apa-apa. Yang penting mah Mbak Nunungnya sehat aja dulu. Kalau bisa sambil ditelepon Mbak keluarganya. Jadi ada gantian kalau pas saya lagi pulang, saya bilang gitu. Akhirnya dia mau tuh teh dirawat. Dirawat sehari. Itu kalau malam itu waktu itu kan saya nunggu tuh. Kalau malam itu dia kayak dia tidur tapi keringatnya tuh banyak banget teh. Matanya tuh kayak gini-gini sambil ngegerem gitu. Saya bangunin kan, Mbak Nunung bangun. Bangun. Langsung dia kaget. Astagfirullahaladzim, untung teh saya dibangunin, kata saya. Itu saya udah gak bisa napas. Saya pikir kan erep-erep ya. Makanya Mbak kalau misalkan mau tidur tuh baca-baca doa dulu. Aduh katanya, saya mimpi katanya ditindihin sama ular gede banget. Terus si ularnya itu katanya ngelilit di perutnya dia. Serem amat mimpinya. Udah makanya jangan banyak pikiran, saya bilang. Ntar yang ada malah tambah parah sakitnya. Udah, mana tahu masnya besok aktif. Ntar saya bantuin teleponin, saya bilang. Terus saudaranya gimana? Iya baru besok bisa kesini, katanya gitu. Oh ya udah. Itu 2 malam itu begitu terus dengan mimpi yang sama. Nah, pas ketiga malamnya saya bilang, Mbak ini kan udah mau 3 hari nih, masa saya nggak jualan, saya udah nggak megang uang, saya bilang gitu kan. Ya udah teh tinggal aja nggak apa-apa. Terus gimana? Keluarganya udah katanya besok mau kesini, kok nggak datang digituin. Nggak tahu teh, katanya mungkin belum ada ongkos kali, kata si Mbak Nunung gitu. Jadi alhasil hari itu saya tinggal tuh teh nggak nginep karena kan besoknya jualan. Nah ternyata pas besoknya lagi saya lihat udah di rumah. Jadi cuma 3 hari doang dia di rumah sakit. Pas saya pulang, niatnya pas abis belanja itu saya mau nengokin lagi dia ke rumah sakit kan, mana tahu ada yang mau dibawa salinan atau apa. Saya bilang, Mbak Nunung kok udah di rumah? Iya saya nggak betah di sana sendiri, takut katanya. Takut kenapa? Kan rame ada pasien-pasien lain. Kalau ada apa-apa kan bisa tinggal pencet bel, nanti suster datang. Enggak katanya. Saya takut katanya. Di sana itu mimpinya jelek-jelek terus. Saya mimpi lagi yang sama. Cuman pas saya melek itu kan biasanya kayak biasanya normal, nggak ada apa-apa. Pas saya tengok ke sebelah saya itu ada yang berdiri teh katanya. Siapa, dokter apa suster digituin. Nggak tahu. Pokoknya cuman bayangan tebel hitam katanya, tinggi gede kayak orang pakai jubah gitu teh. Sempet kaget tuh. Halusinasi kali mbak depresi kali, mikirnya kekencengan. Udah deh nggak usah dipikirin. Padahal dalam hati saya juga, waduh segitu parahnya pas sakitnya. Sempat saya mikir, apa jangan-jangan malaikat maut kali, saya pikir gitu ya. Pas udah gitu, iya kali ya teh katanya. Dari sejak sakit itu jadi saya sama dia tuh udah mulai deket teh, karena rasa nggak tega itu. Sementara tetangga yang lain kan istilahnya ya cuma sekedarnya doang kan.
ya udah kalau emang udah di rumah mah istirahat aja, ntar kalau ada apa-apa teriak aja, kedengeran kok, karena kan posisi kontrakannya itu papan semua teh, temboknya cuman belakangnya gini doang. Iya katanya. Nah itu udah jadi pas seminggu dia sakit ya, hari ke-8-nya dia sempat teriak tuh pas jam 10 malam, teh Tarini tolongin dong teh katanya. Saya keluar tuh, kenapa mbak? Itu teh istilahnya jarak 5 meter 10 meter itu baunya udah kecium teh, bener-bener bau amis, bau bangke banget. Saya bilang aduh bau dari mana ini, saya pikir. Pas makin dekat ke kamarnya itu ternyata baunya itu si cairan itu keluar lagi teh. Banyak banget. Teh saya pengen pipis tapi saya nggak bisa berdiri katanya. Nah terus iya katanya, nggak tahu ini, maaf ya teh, kayak organ intimnya itu kayak, kata dia sih ini kok panas banget ya katanya, perih. Kok panas perih gimana? Pakai pempes memang, saya bilang gitu kan, karena waktu itu kan sempat pakai pempes yang pas di rumah sakit teh, karena kan keluar terus cairannya. Enggak katanya. Nah pas begitu diri saya lihat di cairan yang di lantai itu teh, itu apa? Ternyata belatung teh. Profesi dia apa? Dulunya itu kan dia sempat jadi kayak perempuan prostitusi gitu. Nah ketemulah sama si salah satu tamunya ini. Jadi istilahnya ya udahlah, nggak usah kerja kayak gitu lagi gitu kan, nggak usah kerja kayak gitu lagi, mendingan kamu kalau emang mau usaha apa, jualan atau gimana, biarin saya modalin. Sampai akhirnya dia nurut, terus dinikah tuh teh, walaupun istilahnya nikah di bawah tangan karena kan si cowoknya punya istri. Nah baru ketahuan itu katanya pas udah 2 bulan lebih, ya itu yang pas istrinya ngelabrak teh. Jadi 3 hari pas abis ribut itu ya itu sakit. Tapi sakitnya itu kalau kata saya sih nggak wajar. Sempat orang-orang juga pada komplain, tetangga-tetangga lain, Mi itu yang kontrak baru jorok, bau banget katanya, saya punya anak kecil katanya, mana anak saya juga sering nangis terus katanya. Jadi sejak dia sakit itu kayak anak-anak yang di rumah itu pada nggak tenang gitu. Kalau yang punya anak balita pada nangis, kalau yang istilahnya udah agak gede lah, udah bisa ngomong, dia suka bilang, iya aku nggak mau lewat situ katanya, nggak mau, di situ ada setan, nunjuknya ke kamarnya Mbak Nunung ini. Emang ngelihat apa? Setan di mana? Nggak ada setan itu Bu Nunung, bukan itu katanya ada ular gede banget, ular. Itu anak kecil yang ngomong. Setelah itu kalau untuk kayak kita semua mah belum ada yang lihat. Sampai akhirnya saya bilang, yaudah Mbak ayo saya bopong ke kamar mandi, saya bilang. Sampai saya bilang, Mbak nanti kalau misalkan malas atau nggak bisa ke kamar mandi, takutnya saya pas lagi ke warung atau apa, ini pipisnya di ember aja ya. Saya jadi kayak ada baskom gitu teh, biarin nanti saya yang buang. Ya Allah teh ini emang nggak jijik ya bekas saya. Dalam hati saya ya jijik nggak jijik, habis kalau nggak gitu dia pipisnya gimana teh. Nah sampai akhirnya itu ternyata hari terakhir percakapan saya sama dia. Setelah itu pas habis kejadian itu, besoknya saya ke situ kan pagi-pagi tuh, pagi-pagi kira-kira jam 8-an lah saya ke situ. Lihat, Mbak Penunung, buka dong Mbak, digituin. Saya pikir dikunci kan, biasanya kan pintu dia asal didorong gitu udah langsung kebuka, namanya triplek kan. Ini enggak, taunya cuma diganjel doang sama dia. Dia tuh cuman tidur sambil tiduran celentang melotot gini aja. Mbak, nggak nyaut. Mbak Nunung, jangan ngelamun, saya bersihin dulu ya kamarnya ya, saya bilang gitu. Saya bersihin, nggak lama dia tuh langsung megang tangan saya. Mbak Rini bisa nggak Mbak Rini tidur di sini atau saya yang tidur di tempatnya Mbak Rini? Lah emang kenapa? Kan kamarnya dekat, ada apa-apa tinggal teriak aja, saya pasti datang kok. Enggak, saya takut, beneran takut. Ini sehari ini udah berapa kali bayangan yang saya lihat di rumah sakit itu bolak-balik terus, saya sampai nggak bisa tidur. Ya udah istighfar aja banyak-banyak, saya bilang gitu kan.
ini kok si Mas katanya nggak ada datang ke sini ya, tega banget. Padahal saya lagi sakit. Ya udah ntar saya coba bantuin hubungin juga pakai nomor lain barangkali diangkat, saya bilang gitu kan. Pas udah gitu ternyata keluarganya tuh besoknya datang teh yang dari kampung. Datanglah keluarganya nih dari kampung jemput dia. Itu posisi pas keluarganya datang itu saya ke situ itu memang ternyata udah ngelantur ngomongnya. Jadi kayak gimana ya? Nggak jelas gitu, kayak pelok gitu. Gimana sih teh? Saya bilang, mbak cuma nengok, pulang dulu ya, kalau di sana kan ada keluarganya yang ngurusin, enak. Kalau di sini walaupun ada saya tapi kan nggak mungkin nggak seintens keluarga mbak ngurusinnya, saya bilang. Dibawa lah tuh sama keluarganya. Hari ini ya mbak, saya pamit ya, kalau saya banyak kerepotin saya minta maaf, tapi di sini teman saya Mbak Rini doang, kata. Boleh ya, kalaupun saya udah pulang saya main ke sini. Main aja kan mbak juga masih di sini bareng-barengnya. Makanya cepat sembuh, saya bilang. Cepat sembuh biar cepat pulang ke sini lagi. Kali-kali ntar kalau udah sembuh mbak bantuin saya dagang ngiris-ngiris. Dia cuma diam. Iya nanti saya main ke sini, kata dia gitu. Akhirnya dibawa tuh, digembok lah. Dibawa. Jarak 3 hari dia pulang tuh, keempat harinya ternyata si tetangga sebelah saya nih, Mama Fadlan. Ceritanya pas pagi-pagi itu saya ke kamar mandi. Jadi kan kamar mandinya itu ada 2-3 pintu gitu, di depannya beda buat khusus cuci atau nyuci piring gitu kan. Pas saya mau ke kamar mandi, Teh Rini katanya. Iya, kenapa Ma Fadlan? Itu Mbak Nunung udah pulang tahu. Oh iya, udah pulang. Kok saya lihat tadi kayaknya pintunya digembok, saya bilang. Tahu deh, semalam saya ketemu, katanya. Oh, terus gimana? Udah baekan tapi? Kayaknya sih udah, orang jalannya aja udah biasa kok, katanya. Udah normal, cuman pucet banget mukanya. Kayaknya mungkin belum terlalu sembuh kali. Makanya dia maksain kesini, nggak betah mungkin di kampung. Ya iyalah, secara biasa dia di kota kan rame. Jakarta 24 jam nggak pernah tidur katanya. Di kampung sepi, mana betah dia di sana. Tapi syukur deh, alhamdulillah. Saya bilang kalau emang udah sehat mah, saya gituin. Saya tungguin tuh. Saya lihat lagi penasaran. Kok masih gembokan? Saya bilang. Ya udahlah. Kan kalau saya jualan itu waktu itu masih jualan di daerah lokalisasi ya. Abis azan isya, kelar sholat isya saya baru jalan tuh. Pas saya mau jalan, pintunya tuh ngebuka, pintu kamar dia. Saya tengok, Mbak Nunung udah pulang? Kapan datang kok saya nggak tahu? Dia tuh cuma duduk begini doang teh, madep ke tembok, gini aja. Mbak, masuk saya, pengen tahu kan, penasaran. Mbak, pas saya pegang gini tuh dingin. Dia kan kalau di rumah biasa pakai tank top ya. Mbak, dingin banget mbak badannya. Saya ambilin tuh. Dia kan punya selimut bulu tuh. Saya kurubin tuh. Nggak ada respon teh. Saya kurubin. Jatuh kan. Akhirnya saya gituin. Saya tindihin pakai tangan dia. Pakai jaket mendingan. Badannya dingin banget. Dia cuman tatapannya tuh kosong. Nengok ke saya cuman gitu dong. Gimana, udah sehat? Udah makan belum? Mumpung saya belum jalan nih. Kan saya tahu ya, dia tuh kalau waktu dia baru-baru sama saya tuh suka beli lauk gitu kan. Tuh masih ada oseng daun pepaya tuh. Mau sama apaan? Saya bilang mau sama pepes teri ada. Ntar ya saya ambilin ya. Cuma diem aja ngeliatin. Saya bawain. Tuh dimakan ya mbak, jangan enggak. Saya jalan dulu ya mbak, doain mudah-mudahan cepat habis biar cepat pulang. Kangen lagi juga, saya bilang gitu kan. Ntar ngobrol-ngobrolnya nanti ya. Kalau saya pulang dagang, mau nitip apaan nanti kalau saya pulang, saya bilang. Ya udah deh, berangkat dulu ya, assalamualaikum. Saya bilang. Dia cuma ngeliatin doang. Baru ngeh itu pas
udah di tempat dagang. Kan saya keliling waktu itu pakai rinci. Pas lagi duduk, kok Mbak Nunung lain ya, biasanya dia tuh rame orangnya. Ini diem aja, udah mau mukanya pucat banget lagi nakutin. Si ininya tuh sampai hitam teh. Akhirnya pas pulang, begitu pulang, naik kan posisinya tuh ini jalanan, kalau mau ke kontrakan saya ada tangga tuh, naik teras baru lorong ke dalam. Itu si Mbak Nunung itu ada di teras. Lagi duduk aja sambil meluk dengkulnya gini. Saya naik, saya tahu, kaget. Mbak Nunung ngapain di sini? Udah malam, ayo masuk. Gak ada orang lagi juga, saya bilang. Dia cuma diam aja sambil meluk dengkulnya digini sambil gini. Sambil gitu. Serem banget tuh. Mana rambutnya panjang, segini nih. Ayo masuk yuk. Saya angkat. Nggak keangkat, berat banget. Padahal badannya dibilang kurus ya nggak kurus, gemuk juga enggak. Dan nggak terlalu berisi juga, harusnya bisa kan. Karena kemarinan aja kan yang pas dia sakit saya yang gendong ke kamar mandi. Pas saya pikir nggak mau kali, masuk aja lah dulu, nyimpen dagangan gitu kan. Pas saya lewat lagi saya tengok, ada di dalam si Mbak Nunungnya. Kapan pindah? Nah, padahal kan ini teras, terus kamar paling depan, ini kamar Mbak Nunung. Harusnya kalau misalkan dia di belakang saya tahu dong. Ini enggak. Yang di depan dia lagi begini kan, meluk dengkulnya gini. Sambil ngedek ke arah saya gini. Saya lewat, itu dia udah di dalam. Dia duduk di kasur, nengok saya. Gitu dong. Loh, jadi merinding. Loh, Mbak bukannya di depan tadi? Buang muka lagi. Saya tengok ke depan. Gak ada. Kok cepat amat masuknya, saya pikirkan. Wah, capek kali ini saya pulang dagang kali kan. Bentar Mbak ya, saya rapin dagangan dulu, saya bilang. Saya rapin dagangan. Iya lupa Mbak nih, saya bawain kelapa hijau nih. Bentar ya, saya bukain ya. Karena kan emang belum dibuka, baru dipapas doang kan. Saya bukain ntar dulu ya, rapin dagangan. Saya rapin dagangan, saya ke situ tuh udah bolong, si kelapanya udah boleh buka. Saya mah bawa pisau ya dari kamar. Nih Mbak, udah diminum. Mbak Nunung haus, saya bilang gitu. Haus. Ini bukanya bagaimana? Saya bilang. Cuma diem aja, tapi si kaosnya kan dia pakai kaos pink ya, basah kelihatan. Dari sini ke sini basah. Lagian bukan tunggu dulu, ini sedotannya saya lupa kasih, saya bilang. Dia cuma ngeliatin, duduk sambil ngeliatin gini. Mbak, kenapa sih Mbak sekarang begitu pas abis pulang dari kampung kok Mbak diem aja? Tenggorokannya sakit ya? Sariawan. Terus kenapa? Biasanya rame loh. Makanya saya kangen nunggu Mbak pulang. Pas tahu Mbak pulang tuh saya seneng banget, saya bilang. Dia bilang, saya di sini, kan saya udah bilang, saya mau main lagi ke sini. Nggak boleh. Boleh dong, kan ini rumah Mbak. Wah, lagi sensi kali, saya pikir kan saya tinggal nih. Yaudah deh Mbak istirahat ya. Nih kelapanya mau dimakan nggak? Kalau nggak mau dimakan saya rapiin keluar. Simpan aja situ. Oh ya udah deh, saya tutup tuh pintu. Baru saya mau masuk, si Fadlan nih tetangga sebelah saya, anaknya mau keluar, mau ke kamar mandi. Itu ngejerit. Kan pintunya begitu si Fadlan lewat, si pintu Mbak Nunungnya kebuka dikit katanya. Pas begitu nengok, anaknya ngejerit, nangis kejar. Mama takut ada pocong, katanya gitu. Berisik udah jam 2 malam, teriak-teriak, kata mamanya Fadlan nih. Pocong di mana? Itu pocong tempat Bu Nunung. Penasaran kan, emaknya ngeliat, nggak ada
pocong mana? Itu Bu Nunung lagi duduk. Enggak, itu bukan Bu Nunung, itu pocong, kata anaknya. Umur 5 apa 6 tahun gitu. Itu bukan Bu Nunung, itu pocong yang duduk. Jadi posisinya Mbak Nunung cuma duduk sambil melototin anaknya, anak kecil itu. Udah, berisik. Tidur ya Mbak Nunung. Saya tutup tuh, saya cantelin dari luar. Di situ kita belum pada ngeh tuh. Sampai besoknya ada tetangga bilang gini, Teh Rini ketemu di pasar. Kan kita kalau belanja pasar Pintu Air kan. Teh Rini katanya. Iya Bu, kenapa Bu? Saya sekarang suka aneh katanya. Maksudnya aneh gimana? Saya ketemu Nunung di gang. Ya kan? Di tukang nasi kuning. Jaraknya kan ke rumah kita nggak jauh ya. Terus pas saya mau naik, dia ada di depan kamarnya. Yang saya bingung, dia kapan jalannya ya? Dan ternyata kejadian ini bukan cuma saya doang Teh yang ngalamin. Saya mau bilang, iya sama saya juga pernah. Tapi kan nanti jadi panjang kali lebar kan bahasannya, kasihan kan. Oh, aneh ya, saya cuma bilang gitu. Ya udahlah, mungkin kebenaran aja kali, saya bilang. Enggak, aneh. Lagi juga Nunung katanya sejak pulang jadi nggak pernah ngomong. Saya belum pernah dengar suara dia, kata dia. Ya mungkin masih sakit kali, masih lemas. Gak, perhatiin deh, kok makin sini mukanya lain ya. Teh Rini perhatiin gak sih bibirnya tuh agak-agak kebiruan. Mungkin penyakitnya kumat kali. Kan sebelumnya dia sempat dirawat. Kata orang sih entah itu lemah jantung atau apa, bibirnya suka biru. Saya pikir gitu kan. Enggak, ini beda katanya. Orang cucu saya aja lewat ketemu dia nangis. Jadi si ibu yang ngadu sama saya ini, dia punya cucu Teh. Umurnya baru 1 tahunan. Tiap ngelihat Nunung itu nangis, takut katanya. Lihatnya jam berapa? Itu setiap ketemu itu, jadi kalau dari mulai matahari terang itu nggak pernah ada gembokan terus. Nah nanti paling sorenya itu maghrib baru dibuka gemboknya. Nah pas begitu dari pagi sampai sore mah nggak ada. Kita pikir kan entah itu dia main ke tempat siapa, kan namanya udah sembuh, kita pikir. Sampai akhirnya itu kejadian tuh jadi bukan rahasia lagi. Di satu kontrakan kita kan, itu satu kontrakan 2 lantai, ada 11 kamar lah gitu kan. Sampai Mimi bilang gini, yang punya kontrakan nih, saya pernah lihat ada ular gede banget katanya. Jadi kontrakannya itu kayak satu petak gini, kasur, lemari, di sininya blong kan. Itu katanya si Mimi yang punya rumah pernah lihat si ularnya tuh ada di samping kasurnya. Ular beneran Mi? Saya bilang, gak tahu, saya nggak berani. Makanya buru-buru saya tutup pintunya. Kalau ular beneran gimana kalau dipatok? Saya bilang, gak berani, tapi saya udah bilang sama bapaknya. Terus bapaknya juga nggak lama turun, saya nggak berani kalau ke situ. Bapaknya bilang, suaminya Mimi maksudnya, bapaknya bilang nggak ada apa-apa Bu, katanya kamu ngigo kali. Tapi beneran saya lihat, bener-bener lihat. Orang saya belum ngantuk kok, kata gitu. Oh ya udah deh. Tapi nggak saya bahas nih yang pada ngadu. Jarak 1 minggu setelah kejadian itu, jadi gini Teh, posisi dia pulang itu pas dijemput sama keluarga itu dia baru banget abis bayar kontrakan 3 hari. Makanya barangnya di situ diantepin kan, pikir si ibu kontrakan emang baru banget bayar kan. Pas dia pulang tuh. Sampai akhirnya jarak seminggu setelah itu si keluarganya dari kampung datang. Itu posisi kita itu lagi di kamar mandi semua karena kan lagi benerin si saluran air tuh macet Teh. Assalamualaikum, katanya rame bawa mobil. Waalaikumsalam, katanya. Saya bilang, lah itu kakaknya Mbak Nunung yang kemarin jemput. Masuk Mbak, mau nengokin Mbak Nunung ya? Saya bilang gitu dong. Mau nengokin Mbak Nunung ya? Enggak, saya mau ngambil barang-barang adik saya. Miminya ada enggak?
oh Miminya lagi ke pasar deh kayaknya, tapi nggak jauh kok pasarnya, tunggu aja dulu. Nunggu tuh di depan. Mbak kalau gerah di kamar saya aja, takutnya capek mau istirahat, saya bilang gitu kan. Mbak Nunungnya nggak ada, gembokan tuh. Dengar saya ngomong gitu, kakaknya langsung gitu mukanya teh. Pas udah gitu pada ngomong tuh mau dijemput pulang kali, jangan-jangan si Nunung tuh nelpon kali, dia udah nggak betah di sini, orang makin sini. Bener teh, makin sini tuh kelihatan banget kayak ininya tuh makin hitam, bibirnya tuh kayak agak-agak biru gitu. Kita juga sempat khawatir, takutnya kejadian sakit kayak kemarin lagi. Nah yang bikin kita kaget, datanglah nih Mimi dari pasar. Ada tamu katanya. Iya Bu katanya. Nengokin Nunung ya, kata Mimi. Hah, nengokin? Enggak, gini, saya mau ngambil barang-barang adik saya katanya. Oh mau pindah katanya. Kok Nunung nggak bilang? Ya abis kan adik saya udah nggak ada. Oh, Kita sempat yang belum ngeh tuh di situ teh. Nggak ada. Oh mungkin maksudnya nggak ada karena gembokan kali. Kita pikirkan gitu ya. Adik saya udah nggak ada, makanya barang-barangnya mau saya bawain, saya ambilin buat ibu yang punya kontrakan, sama Teh Rini juga teman-teman yang lain yang udah bantu adik saya pas lagi sakit sampai akhirnya kita jemput. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah yang balas ya, keluarga saya nggak bisa balas. Doain juga mudah-mudahan katanya Allah lapangin kuburnya. Di situ kita kaget semua teh. Hah, maksudnya gimana itu Mbak? Iya Nunung tuh pas yang 3 hari abis dari sini tuh udah nggak ada, meninggal. Itu semua kaget teh. Hah? ribut. Bener-bener kaget, meninggal. Terus yang di kamar dia siapa? Sempat mamanya Fadlan bilang, berarti yang dilihat sama Fadlan itu benar. Nunung tuh pocong. Cuman kita kan nggak ngomong ke keluarganya. Takutnya kalau kita semua ngadu gitu, ke satu ngehargain juga kan. Keduanya takutnya nggak terima. Aduh saya orang baik kok, mana mungkin mati jadi setan. Takutnya kan digituin teh. Nggak. Akhirnya kita tutup mulut tuh semua. Sampai akhirnya kelar tuh barang-barang dibawa. Rame tuh yang ngontrak pada ke bawah ke tempat Mimi ngumpul di teras depan. Mimi juga lihat kan Nunung ada. Iya, tapi tadi saya dikasih lihat di HP. Kalau dulu kan namanya orang tua dulu mah kagak ngerti ya. Saya dikasih lihat tuh fotonya tuh yang gerak di HP. Wah, foto bisa gerak Mi. Video kali. Iya, orang pas lagi dipopok-popokin bedak katanya mau dikapanin. Berarti itu beneran yang meninggal Mbak Nunung? Iya. Ih kok serem. Dari situ tuh besok sama lusanya tuh banyak yang pindah. Oh, takut. Iya. Tapi dia udah gak nampak lagi. Masih. Dari yang sejak kita omongin itu sehari, besoknya kan saya bersihin nih. Yang lain gak ada yang mau. Karena biarpun itu kan baunya masih ada. Saya bersihin. Selama 3 hari itu dibuka tuh teh. Buat ngilangin hawanya kan. Dibuka, itu gak ada apa-apa. Ya kan. Ditutup lah. Udah dicat, udah dibagusin lagi deh. Ditutup lah, digembok. Gembok itu satu-satunya kunci yang megang cuma yang punya rumah doang. Sampai akhirnya tiba pas Mama Fadun sebelah saya ini ceritanya mau ke depan nih. Mau disuruh beli rokok sama lakinya jam 10 malam. Pas lewat itu dari dalam kan memang posisi pintu papannya itu nggak terlalu rapat banget ya, digubrak-gubrak gitu. Pas dia lewat gubrak gitu. Namanya gembok kan berisik. Dari situ kaget langsung lari dia masuk lagi ke dalam. Masih diganggu ya? Iya, jadi terkenal tuh sederetan saya tuh setan Nunung. Sampai berapa lama? Adalah 2 mingguan. Yang paling parahnya ini pas dia nampakin yang kemarin-kemarin walaupun udah meninggal
kita kan nggak tahu. Nampaknya kan masih pakai baju biasa, baju sehari-hari dia pakai kan. Nah, pas setelah kita tahu teh, itu nampaknya tuh sosok itu pocong. Ih, ngeri banget. Nggak ke kita ibu-ibu, apalagi anak kecil. Sampai akhirnya dia bilang, udah 1 minggu nih, lagi rame-ramenya nih. Yang tadinya awalnya cuma dikontrakan, jadi dia sering diri di depan, di teras. Posisinya kadang diri, kadang ya gitu. Kayak posisi saya tadi bilang, walaupun udah pakai kafan, ditekuk kakinya gini. Ih, ngeri banget. Matanya katanya. Yang tadinya banyak yang ngeronda, nggak ada teh yang ngeronda. Gak ada yang berani lewat situ. Sampai akhirnya dari 11 pintu itu yang bertahan cuma 3 pintu. Nah, udah gitu kata Mimi gini, orang-orang jangankan buat ngontrak, saya dagang nasi aja sampai nggak laku pada takut katanya kesini. Disyariatin lah nih sama Mimi ke orang bisa, minta sama Pak Ustadz Anwar, ada daerah rusun situ. Pak tolong dong katanya, ini rumah saya lagi digentayangin sama setannya Nunung, kata Mimi gitu. Ya nanti insya Allah saya ke situ. Baru ngomong gitu, pas nyampe rumah Miminya kesurupan. Itu pas banget maghrib. Kesurupan nangis-nangis. Saya keluar kan, Mi, kenapa Mi? Saya pikir mah jatuh kan. Mi kenapa? Langsung katanya saya disuruh main lagi ke sini, tapi kok saya main saya malah diusir. Ih, ngeri banget. Ayo teh pulang sama saya. Ke saya. Hah? Ini siapa? Mimi. Saya Nunung teh. Aduh, baru tuh kesurupan Nunung, saya bilang. Sampai akhirnya kejadian teror pocongnya Nunung ini sampai 2 minggu teh. 2 minggu lebih lah. Jadi rame kemana-mana tuh. Terus saya, Mimi, sama mamanya Fadlan itu dimimpiin di malam yang sama dan mimpi yang sama. Saya tunggu ya main ke rumah baru saya. Akhirnya kita laporan kan ke Mimi, ternyata Mimi juga sama dimimpiin yang sama. Akhirnya kata Mimi, ya udah apa salahnya kalau kita ke Indramayu ke tempat dia, katanya. Kita ziarah aja, barangkali dia nungguin kita ke sana kali, katanya. Pengen didoain. Akhirnya Mimi nyewa mobil kan, anaknya Mimi mah punya mobil kan. Jadi nyewa mobil buat kita nih yang pada ngontrak, tapi dibayarin. Kita datang besoknya ke sana, barulah di situ kita tahu kronologinya kenapa bisa jadi gentayangan gitu teh. Jadi ternyata si Mbak Nunung ini pas setelah nikah itu didatengin sama bininya sakit. Terus saya bilang kan sakitnya nggak wajar ya. Dibawalah pulang ke kampung, diobatin sama kiai di kampung. Ternyata Mbak Nunung ini disantet sama istri tuanya. Oh, makanya penyakitnya aneh ya. Iya. Dan sampai yang dirawat itu kan dokter juga bilang belum ketahuan. Suaminya gimana? Suaminya sama istri tuanya lagi. Enggak pernah. Nah, waktu dari rumah sakit itu dia bayarnya pakai siapa yang bayar? Jual kalung. Oh, jadi suaminya Dia benar-benar nggak datang. punya BPJS. Maksudnya suaminya tuh sejak Nggak, dia sama berantem nggak sekali. pernah datang. Sampai kan nomornya juga nggak aktif. Saya hubungin pakai nomor saya, nomornya mamanya Fadlan, nggak aktif. Sampai meninggal juga nggak tahu. Iya. Terakhir katanya pas mau meninggal, dia bilang gini, Mas tega ya katanya. Waktu sehatnya saya dikelonin, giliran saya sakit kayak gini saya ditinggalin. Nanti kalau misalkan saya udah nggak sakit lagi, saya mau ke tempatnya Teh Rini ya. Makanya yang diajak pulang saya doang. Ngeri banget.
Terus kayak yang waktu di sana juga makanya bisa tahu pas ditarik sama kiainya si jin yang ngerasukin ke badannya Mbak Nunung ini masuk ke santri. Baru di situ dikasih bacaan ayat-ayat suci Al-Quran lah gitu ya, disiksa istilahnya, di mob nih si jinnya. Baru dibilangin yang nyuruhnya siapa. Jadi korban santet berarti. Iya, karena si Mbak Nunung ini, si bini tuanya nih tahu si Mbak Nunung ini dulunya PSK. Jadi biar nggak curiga seolah-olah itu penyakit bawaan dia. Makanya yang diserang itu organ intimnya ya. Padahal ya itu ulah bini tuanya. Nah, tapi pas setelah pulang ziarah gimana? Nah pas pulang ziarah kita kan nginep nih semalam di rumah keluarganya Mbak Nunung. Ceritanya karena besok paginya mau pulang kan, makan-makan tuh, makan-makan botram. Pas lagi makan-makan ada yang ngomong, saya sisain ya sedikit. Itu langsung semua nengok. Jadi posisi kamarnya itu kan ruang tamu gede, kamar utama, kamar kedua nih itu kamarnya Nunung, kamar kedua. Saya sisain ya dikit. Itu sontak semua nengok kamarnya Nunung. Pintu yang tadinya nutup itu kebuka pelan-pelan. Langsung pada nggak jadi makan. Jam berapa tuh? Jam 8 malam. Itu mau pulang? Paginya mau pulang. Niatnya jam 6 tuh mau pada jalan biar nggak terlalu panas. Terus itu gimana keluarganya kan keadaan kondisi gitu? Pintu kebuka dikit tuh. Otomatis kita yang tadinya ada yang udah nyendok nasi apa pada berhenti. Yang pada dekat-dekat pintu dia langsung pada mundur tuh ke arah pintu depan. Saya penasaran. Mbak, ke kakaknya nih. Mbak, pintu kamarnya ngebuka sendiri. Gak tahu. Ayo temenin saya yuk lihat. Jadi yang ngeliat tuh ibunya almarhumah, kakaknya, saya sama Mimi nih yang punya kontrakan. Itu ada lagi duduk di pojokan lagi gini ngebelakangin kita banget. Terus di posisi pakai pakaian katanya yang terakhir dia pakai sebelum meninggal, kata kakaknya. Begini ya namanya itu ibu sama kakaknya, beranilah dia panggil ya Nung gitu kan. Saya nengok juga, Nung ngapa tanda? Dia langsung lihat. Itu ini belakang, mukanya ke belakang. Itu saya lari langsung teh. Terus ibunya cuek aja? Ibunya cuma nangis. Udah pulang. Nggak usah di sini, udah bukan tempatnya. Saya nggak bakalan pulang sampai Mas nyusul saya. Saya mati, Mas juga harus mati. Itu omongan terakhir. Jadi itu udah selesai. Setelah itu coba dipanggil lagi nih Pak Kiai yang sempat ngobatin dia. Panggil datang ke situ. Tapi itu walaupun ramai ditonton nggak pergi teh. Masih duduk aja di situ. Yang lihat berapa orang? Ya itu kita, jadi saya, anak saya, Mama Fadlan, suaminya, adalah 10 orang lebih mah. Terus diem aja di situ. Ih, ngeri banget. Tapi kalau yang dibilang benar, dia duduk nggak ada bayangan. Padahal depannya kaca nggak ada. Harusnya kan mantul, ada bayangan dia kan di kaca, nggak ada teh. Nah 10 orang ini gimana ngelihat kayak gitu? Enggak, yang ngelihat jadi cuman yang tadinya saya cuma berempat jadi berenam pada ngintip. Akhirnya Pak Kiai datang, negosiasilah di situ. Udah kasihan katanya, mamanya ibu kamu tuh udah jadi bahan omongan tetangga. Jadi yang aturan tadinya kita nggak bakalan ngomong semua, akhirnya kita omongin semua. Dan ternyata yang kejadian selama 2 minggu lebih itu teror di tempat saya, di tempat dia pun, di Indramayu pun sama. Di situ saya juga bingung, masa iya satu malam bisa ada di 2 tempat gitu kan. Tapi ya namanya horor ya, kita nggak tahu kan. Setelah itu akhirnya ya udah, nanti saya suruh cari kakak kamu, suami kamu, biar datang ke tempat kamu.
istilahnya paling enggaknya diziarahin lah, ditemuin sama si suaminya ini, baru tuh pulang. Tapi proses dia pulang entah hilang entah apanya saya nggak lihat, karena kan saya keburu ke deket pintu depan karena saya takutnya ada yang kesurupan kan. Udah pulang, akhirnya kita semua pulang tuh pagi-pagi, kita naik mobil baru dadah-dadah, kapan-kapan katanya main lagi ya kesini, jangan mentang-mentang Nunung udah nggak ada ngebuang gitu aja. Iya bu, pulang dulu ya bu, baru dadah. Itu jadi ini kan kalau kaca di kampung yang kotak-kotak gitu ya, ini ibunya kakaknya Nunung di belakang. Ih, ngeri banget tuh, kayak film. Udah gitu udah nggak ada lagi. Udah buru-buru kita pulang. Terus sampai sekarang ini entah itu almarhumah di sana masih gentengan atau enggak, kita udah nggak tahu lagi. Karena saya juga kan 3 bulan setelah kejadian itu tuh yang pas habis pulang dari Indramayu saya keburu pindah. Udah nggak di situ lagi. Enggak. Karena backgroundnya dia itu ya, jadi disantetnya bagian Iya, itu, biar orang nggak nggak curiga. Tapi kan aneh, ternyata memang iya katanya yang dia mimpiin ular yang ngelilit perutnya itu pas dikeluarin dari kemaluannya jadi kayak ular cincin gitu teh, ular yang hitam kuning, ular cincin namanya ya, ular tanah. Yang hitam kuning itu keluar teh dari kemaluannya. Sadis. Oke teh, serem banget nih ceritanya teh. Mudah-mudahan apa ya pelajarannya teh, hati-hati dalam hidup ya. Iya betul. Terima kasih banyak Teh Rini. Sama-sama. Teman-teman, diambil yang baik, dibuang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.